yang tahu. Ya. Sampai kata Nabi SAW, bisa saja orang-orang yang rambutnya berantakan, penuh dengan debu badannya, tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah terima doanya. Jadi jangan pernah anggap remeh. Hasan Basri pernah mengajarkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, waktu membahas masalah definisi tawadhu. Tawadhu itu merendah karena Allah. Karena kata Nabi SAW, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang merendah karena Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Lalu para ulama waktu itu di Irak ngumpul, di kota Basra ngumpul. Biasanya para ulama ini mendiskusikan tentang hal-hal yang mungkin ada masalah sedang dihadapin, atau sebuah poin mungkin bagi orang awam tidak terlalu penting, tapi bagi para ulama penting. Waktu itu mereka sedang membahas apa definisi tawadhu. Apa sih tawadhu itu? Maka para ulama masing-masing berikan definisi. Hasan Basri diam, rahimahullah. Kemudian tiba-tiba selesai semua membahas, lalu mereka mengatakan, wahai Imam Hasan Basri, apa pendapat anda tentang masalah ini? Kata Hasan Basri, kalian sudah terlalu banyak ngomong gitu. Sudah banyak definisi, tapi kalau kalian mau tangkap dari saya, ambil dari saya, maka ketahuilah tawadhu adalah jangan kau lihat muslim siapapun di depan mata kamu. Bagaimanapun jenjang sosialnya, ekonominya, fisiknya, kecuali kau mengatakan pada dirimu, dia lebih baik daripada saya. Maka secara otomatis kita akan merendah. Dan merendah ini akan membawa kepada ikhlas. Tidak akan riak, gitu kan. Biasanya orang riak karena dia merasa lebih hebat dari orang lain, maka dia menceritakanlah, gitu kan. Maka ini ada hubungannya. Bagaimana kita merendah. Jangan sampai kita menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Dan ini masuk dalam poin ketiga. Untuk ikhlas adalah seseorang selalu merendah, merasa dirinya kurang dibandingkan orang lain dari sisi ibadah. Kata Umar radhiyallahu anhu, kalau seandainya kau melihat seseorang yang lebih tua, maka katakanlah orang ini lebih dulu hidup dari saya, maka amalnya lebih banyak. Dan kalau kau lihat orang yang lebih muda, maka katakanlah anak orang ini masih lebih muda, dosanya masih lebih sedikit daripada saya. Otomatis kita tidak akan merasa lebih dari orang lain. Orang lebih tua, kita merasa bahwasanya orang ini lebih dulu hidup, berarti lebih banyak amalnya. Yang lebih muda, berarti lebih sedikit dosanya daripada saya. Sehingga kita terus merendah. Makanya kiat ikhlas juga ini adalah merendah, tawadhu. Kita harus merendah, jangan merasa lebih hebat dari orang lain. Ada orang begitu subhanallah, dalam para penuntut ilmu, syaitan masuk di pintu itu, merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, gitu kan, sehingga berat untuk belajar, mau dengar ceramahnya orang lain aja nggak bisa. Gitu. Subhanallah, saya lihat sendiri guru-guru kami dulu di Madinah, sampai saya ambil pelajaran dari mereka. Ada satu syekh dulu namanya Syekh Atiyah, salah satu ulama di Masjid Nabawi, sudah meninggal rahimahullah. Beliau terkenal sekali dengan pemahaman fikihnya. Jadi kadang-kadang teman-teman mahasiswa ini pada ngumpul di majelis itu gitu. Kalau kami lagi duduk, kami lihat sendiri tuh ada syekh-syekh sudah doktor ya, sudah ngajar, sudah dosen, bisa dikatakan guru besar di kampus, duduk dalam majelis bersama kami, duduk belajar. Mereka tidak merasa malu duduk bersebelahan dengan muridnya, kalau memang dianggap itu manfaat. Jadi luar biasa gitu. Mereka merendah ya, mereka merendah. Maka ini poin yang juga ya, harus dijaga. Jadi kita sembunyikan, yang kedua dan yang ketiga kita merendah, sehingga kita selalu terkontrol, tidak merasa lebih dari orang lain. Yang keempat, kontrol lidah, lisan. Kontrol lisan. Setiap mau ngomong berhentiin, nggak usah ngomong. Apapun, pokoknya berhubungan dengan ibadah jangan ceritain, jangan ceritain. Kecuali memang dalam keadaan-keadaan di mana kita pastikan tidak terbuka celah. Misal Bapak Ibu mau ceritain ke anak-anak, ya, anak-anak biasanya tidak jauh sekali kita dari riya, gitu kan. Nah, nanti sholat ya, ikutin ibu ya, gini loh sholatnya, gitu kan. Kita didik, bapak, ayo nak ikut sama ayah ke masjid ya. Masjid itu fadilahnya besar. Rasulullah SAW bersabda begini misalnya. Maka kita dalam menghadapi anak kita nggak ada riyanya, ya nggak, bisa kontrol kan, otomatis ya. Atau kita menasehatin orang tua kita, saudara kita, agar dia meninggalkan satu perbuatan salah. Saya yakin kita bisa mengontrol itu. Nah, kontrolan ini harus bisa kita milikin nih, gitu kan. Sebagaimana kita kalau nasihatin anak karena kita sayang dengan dia, maka kalau kita bisa mengontrol itu untuk semua muslim, maka positif, nggak ada masalah, gitu kan.
Karena ada memang firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau nikmat Tuhanmu boleh kamu bahasakan hai Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Ulama tafsir mengatakan kalau ada seseorang yang kalau dia sampaikan pengalaman dia bisa memberikan manfaat dan dia bisa mengontrol riya, tidak masuk dalam riya yang dilarang. Tapi ini memang butuh ilmu iman yang kuat ya. Dia bisa memberikan gambaran-gambaran pengalaman-pengalaman dia yang memang tidak diikuti oleh riya. Jadi jangan juga Bapak Ibu langsung menvonis kalau ada orang yang menceritakan pengalaman dia lalu dianggap orang ini berarti buruk. Enggak. Bisa saja mungkin dia sudah sampai pada level itu. Memang dia bisa mengontrol sebagaimana dia nasihatin anaknya gitu kan.